Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi al-Masih yang dijanjikan, yang telah diutus oleh Allah sebagai imam zaman, juru selamat, hakim yang adil, pembaharu rohani atau mujaddid, dan pemersatu umat manusia di seluruh dunia, menulis dalam ajaranku bahwa Allah akan melindungi semua orang yang masuk ke dalam rumah rohani beliau. Melindungi dari apa? Dan apa itu rumah rohani beliau? Rumah rohani beliau adalah Jemaat Muslim Ahmadiyah. Allah akan melindungi para Ahmadi sejati dari kematian, kehancuran atau kekerdilan rohani, bahkan juga dari kesengsaraan hidup duniawi. Siapa Ahmadi sejati itu? Yaitu para anggota Ahmadiyah yang sungguh-sungguh berusaha untuk menciptakan perubahan suci pada diri mereka dengan mengikuti semua ajaran beliau. Dan perubahan pertama dan terpenting yang perlu kita lakukan adalah pada kepercayaan dan keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah. Banyak dari kita tanpa disadari memiliki keyakinan-keyakinan yang menghina Allah. Keyakinan-keyakinan keliru tentang Allah ini tersebar turun-temurun dari bapak-bapak dan kakek-kakek kita, juga dari alim ulama yang kita kagumi dan kita ikuti perkataannya. Beberapa contoh keyakinan keliru yang Imam Mahdi datang untuk perbaiki adalah keyakinan bahwa Nabi Isa Israeli masih hidup di langit, keyakinan bahwa Allah sudah berhenti berbicara atau bercakap-cakap dengan hamba-hambanya, dan keyakinan bahwa Allah sudah berhenti mengirim utusannya. Suatu kesalahan, meskipun seluruh dunia mendukungnya, tetaplah kesalahan. Sebaliknya, suatu kebenaran, meskipun hanya dianut segelintir orang, tetaplah kebenaran. Saya di sini mengajak kawan untuk masuk ke dalam perlindungan Allah dengan menyimak audio ajaranku karya Imam Zaman. Gratis, konten lebih dari 1 jam yang menyorot dan lalu menghancurkan racun-racun pikiran yang membuat rohani kita mati atau kerdil. Klik myviral.biz.id untuk mengunduh MP3 Ruhani Kazain. Ajaranku, karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Narasi Hendy Kusmarian. Hendaknya hal ini dipahami dengan jelas. Baiat hanya berupa ikrar dengan mulut, tidaklah mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh suatu kebulatan tekad hendak melaksanakan janji itu sepenuh-penuhnya. Oleh karena itu, barang siapa mengamalkan ajaranku seutuhnya, ia masuk rumah yang mengenainya ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni uhafidhu kulla man fiddar. Tiap-tiap orang yang berada di dalam dinding pagar rumahmu akan kuselamatkan. Tetapi, dalam hal ini hendaknya janganlah diartikan bahwa perlindungan ilahi ini hanya diberikan kepada mereka yang berdiam di dalam rumahku, yang terbuat dari tanah dan batu bata ini. Melainkan janji itu mencakup pula mereka yang menaati ajaranku seutuhnya, dan yang karenanya benar-benar dapat dikatakan penghuni rumah rohaniku. Untuk mengikuti ajaranku seksamanya, dikehendaki agar mereka harus berkeyakinan bahwa mereka mempunyai satu Tuhan yang Qadir atau Maha Kuasa, Qayyum yang berdiri sendiri, dan Khaliqul Kul atau pencipta segala sesuatu, yang sifat-sifatnya tak pernah berubah serta kekal lagi abadi. Dia tidak mempunyai anak. Dia suci murni dari jejak penderitaan, dinaikkan ke tiang salib, dan mengalami kematian. Dia dekat namun jauh. Walaupun tunggal, tapi penjemaannya nampak bermacam ragam. Manakala terjadi suatu perubahan di dalam diri seorang manusia, bagi orang itu, dia menjadi Tuhan yang baru, dan dia memperlakukannya dengan penjelmaannya yang baru. Orang itu melihat suatu perubahan di dalam wujud Tuhan, menurut kadar perubahan yang ada pada dirinya. Tetapi hal ini bukanlah seakan-akan terjadi suatu perubahan di dalam wujud Tuhan. Karena sesungguhnya
dia tidak akan sekali-kali mengalami perubahan, dan wujudnya memang paripurna. Tetapi dengan tiap-tiap perubahan yang berlaku di dalam diri manusia yang menjurus ke arah kebaikan, Tuhan pun menjelmakan dirinya terhadap manusia itu di dalam bentuk penjelmaan baru. Dengan tiap-tiap usaha ke arah kemajuan pada diri manusia, Tuhan pun memperlihatkan dirinya dengan penjelmaan yang lebih agung lagi perkasa. Dia menampakkan suatu penjelmaan kodratnya yang luar biasa. Hanya apabila manusia memperlihatkan suatu perubahan di dalam dirinya secara luar biasa pula. Inilah akar dan landasan keajaiban dan mukjizat-mukjizat yang disaksikan oleh sekalian hamba Allah. Beriman kepada Allah serta kepada segala kekuatannya merupakan syarat yang penting bagi jemaat kita. Resapkanlah keimanan ini ke dalam kalbumu. Berikanlah tempat yang utama kepada keimanan lebih daripada kepada urusan